Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, senang sekali kita masih boleh bertemu dengan sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, semoga firman Tuhan ini selalu akan meneguhkan dan menguatkan kita dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tetap teguh di dalam iman kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Markus 1 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah suatu mujizat yang dilakukan ketika Yesus mengajar di dalam sinagog. Pada saat itu di rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Dan ketika itu orang yang kerasukan setan itu berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Artinya setan-setan itu ketakutan di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang sedang terjadi ketika itu. Yesus menghardik roh jahat yang menghinggapi orang yang ada di rumah ibadat itu. Dan roh jahat itu seketika keluar, lari dari orang yang kerasukan itu. Dan semua orang takjub melihatnya karena memang apa yang Yesus katakan itu berkuasa. Dan saudara-saudara, dalam pengajarannya juga Yesus berkuasa. Ini dikatakan di ayat 22. Dikatakan demikian, mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu berkuasa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu boleh terjadi? Apa yang Yesus mau lakukan dan dia katakan itu boleh terjadi. Ini menjadi pertanyaan kepada kita. Sementara banyak orang berkata tidak didengarkan oleh orang lain. Bukan saja tidak berkuasa, tapi tidak didengarkan orang lain. Ada banyak orang tua berkata dengan maaf, tegang leher, uratnya kelihatan, berkata dengan marah-marah, tapi anaknya tidak mendengarkannya. Anaknya tidak takut kepada perkataan orang tuanya. Jawabnya saudara-saudara yang pertama bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Sehingga dia memiliki kuasa atas segalanya. Ketika dia berkata, itu akan terjadi. Dan kata-katanya itu berkuasa. Sehingga segala sesuatu apa yang dikehendakinya dia dapatkan. Karena memang Yesus adalah Tuhan. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Apa artinya saudara-saudara? Artinya kita mau katakan kepada itu mau dikatakan kepada kita bahwa jangan ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Dia memang Tuhan. Yesus adalah Tuhan bagi kita. Dan ini mau menentang kepada setiap orang yang meragukan bahwa Yesus Tuhan. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu boleh terjadi. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu, sadar memang perkataan Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi karena memang dia adalah Tuhan. Dan setiap kata-katanya berkuasa. Yang kedua saudara-saudara, bahwa dia adalah kebenaran. Hidupnya adalah benar. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran pasti kata-katanya berkuasa. Nah, kita bandingkan dengan kita. Kenapa kata-kata kita tidak berkuasa? Karena kita
tinggal dalam kebenaran. Kata-kata kita sering sekali kita sampaikan begitu saja tanpa makna, tanpa arti. Bahkan saudara-saudara tidak bermanfaat, tidak berguna. Sehingga orang tidak begitu mendengarkan. Makanya berhati-hati mengeluarkan perkataan. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang benar, maka setiap kata-katamu pasti didengarkan. Lakukan sesuatu dengan benar, maka orang-orang akan mendengarkan perkataanmu. Dan kata-katamu memiliki otoritas, memiliki kuasa. Ketika engkau mengatakan sesuatu kepada anakmu tidak, maka tidak. Ketika engkau mengatakan sebagai pemimpin tidak, maka dia akan menurut engkau tidak. Karena apa? Karena memang dia adalah orang benar. Dia terus akan menjadi contoh. Jadi orang mendengarkannya. Jadi makanya saudara-saudara, kalau engkau ingin kata-katamu berkuasa, jadilah benar. Dan tinggallah bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kata-katamu, setiap apa yang keluar dari mulutmu, itu pasti mengandung makna dan berkuasa bagi banyak orang. Itu. Makanya saudara-saudara mulai hari ini, jangan berkata asal-asalan. Apalagi memaki, apalagi mengumpat, apalagi mengutuk orang-orang, apalagi berkata sembarangan. Jangan menfitnah, jangan berdusta. Orang gampang sekali sekarang berdusta, ya. Baru saja dia katakan katanya, ya sebentar nanti kita sama Amang. Tapi kemudian dia sudah pergi. Tidak ada yang bisa dipercaya kata-katanya. Sebentar kita mengatakan OTW, ya kan, on the way. Tapi kita masih di rumah, bahkan mandi pun belum mandi. Tapi kita berani mengatakan OTW. Ini yang perlu kita sadari. Jadi perkataan sering sekali kita lakukan dengan tidak baik. Nah, orang yang benar, orang yang tinggal dalam Tuhan Yesus. Kalau engkau mau perkataanmu berkuasa dan bahkan bisa melakukan lebih, itu janji Tuhan Yesus kepada kita. Makanya coba lihat saudara-saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi saudara-saudara, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan ini lagi, lihat ini, yang lebih hebat lagi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita tinggal, kita diam, kita hidup bersama dengan Kristus, maka kita dapat melakukan yang lebih hebat dari apa yang sudah Tuhan lakukan. Bukan berarti saudara-saudara bahwa kita lebih hebat dari Yesus. Kadang-kadang ini yang sering terjadi. Dan ini yang salah dimengerti. Orang selalu menunjukkan penyembuhan ilahi, seakan-akan dia lebih hebat daripada Kristus. Bahkan dia pampangkan banner, datanglah ke KKRI ini, akan terjadi penyembuhan ilahi. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Bahkan dia katakan ketika ada orang yang dia sembuhkan, dia katakan, jangan katakan kepada orang lain. Itu. Jadi saudara-saudara, jangan pertontonkan. Itu bukan untuk dipertontonkan kepada orang-orang banyak kuasa. Karena kita bukan dikehendaki Tuhan hanya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu tidak penting. Makanya banyak orang yang disembuhkan Tuhan Yesus justru tidak kembali bukan karena percaya. Ada 10 orang yang sakit kusta dia sembuhkan. Berapa yang kembali? Cuma 1 orang saja yang mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kesembuhan bukan itu yang utama, tapi pemberitaan Injil, kepercayaan kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, itulah yang terpenting. Jadi ketika kita hidup dalam Yesus dan tinggal dalam kebenaran, maka perkataan-perkataan kita juga berkuasa. Apa yang kita katakan itu akan terjadi. Hiduplah dengan Kristus dan hiduplah dalam kebenaran, maka kata-katamu akan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu begitu luar biasa. Kami diingatkan bahwa kuasa-Mu, kata-katamu berkuasa dalam kehidupan kami.
Dan ajar kami untuk boleh tinggal dalam-Mu supaya kami juga memiliki kuasa seperti yang Engkau janjikan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, hiduplah bersama dengan Tuhan dan tinggallah dalam kebenaran, maka engkau akan memiliki kata-kata yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.